Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Matul Laila Solihah dengan nomor induk mahasiswa 2120060. Di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng mengenai ilmu pendidikan Islam dengan tema yaitu kurikulum pendidikan Islam. Dalam tema kurikulum pendidikan Islam ini ada beberapa yang nanti kita akan belajar bareng, yaitu yang pertama mengenai definisi kurikulum itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu mengenai hakikat kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga ciri-cirinya, yang keempat asasnya, yang kelima prinsip dari kurikulum pendidikan Islam, yang keenam apa saja sih isi dari kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu organisasi kurikulum pendidikan Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu apa sih definisi kurikulum? Jadi kurikulum atau manhaj atau kurikulum adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kosakata kurikulum ini telah masuk ke dalam kosakata bahasa Indonesia dengan arti susunan rencana pengajaran. Sedangkan dalam pengertian modern ini, kurikulum mencakup tujuan, mata pelajaran, proses belajar dan mengajar, serta evaluasi. Selanjutnya dijumpai pula pengertian kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan. Di antaranya ialah kurikulum menurut Ali Muhammad Al-Hawli, yaitu seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Kemudian selanjutnya adalah hakikat kurikulum pendidikan Islam. Yaitu kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak didik dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Menurut Haji Syamsul Bahri Tanrire tahun 1993. Kemudian ada yang lain lagi, yaitu kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidikan agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Maknanya di sini yaitu untuk mencapai tujuan pendidikan agama atau pendidikan Islam diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan menunjang sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Maka dibutuhkanlah kurikulum sebagai alat yang memiliki berbagai fungsi atau multifungsi demi terwujudnya final destination dari pendidikan itu sendiri. Nah, ini ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Ada yaitu yang pertama menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan, kandungan, metode dan tekniknya yang bercorak agama. Yang kedua yaitu memperhatikan dan membimbing segala pribadi peserta didik baik dari sisi intelektual, psikologis, sosial maupun spiritualnya. Yang ketiga yaitu memperhatikan keseimbangan berbagai aspek ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, kurikulum yang disusun selalu disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Yang kelima yaitu bersifat dinamis dan fleksibel, yakni sanggup menerima perkembangan dan perubahan apabila dipandang perlu. Ada asas kurikulum pendidikan Islam menurut Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, yaitu mengemukakan asas-asas pembentukan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama yaitu asas religius atau agama. Asas ini diterapkan berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat menolong peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Yang kedua ada asas falsafah. Asas ini memberikan arah tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga ada asas
psikologis. Asas ini mempertimbangkan tahapan kejiwaan peserta didik yang berkaitan dengan perkembangan jasmaniah, intelektual, bahasa, emosi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah asas sosiologis. Asas sosiologis kurikulum diharapkan turut serta dalam proses kemasyarakatan terhadap peserta didik, penyesuaian mereka dengan lingkungannya, pengetahuan dan kemahiran yang akan menambah produktivitas dan keikutsertaan mereka dalam membina umat dan bangsanya. Kali ini ada prinsip kurikulum pendidikan Islam, yaitu banyak sekali, ada 13. Yang pertama yaitu tentang prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilai ilahiyah. Yang kedua yaitu prinsip mengarah kepada tujuan. Maksud dari prinsip ini adalah maksud dari prinsip yang kedua yaitu prinsip mengarah pada tujuan. Jadi artinya seluruh aktivitas yang diproduksi oleh kurikulum harus mengarah kepada tujuan dari pendidikan Islam. Yang ketiga yaitu prinsip pertautan antara seluruh kegiatan kurikulum dengan seluruh aspek sosiologis baik internal maupun eksternal. Yang keempat yaitu prinsip relevansi kesesuaian dengan kondisi sekarang. Kemudian ada prinsip fleksibilitas, ada prinsip integritas. Prinsip integritas ini artinya sumber daya manusia yang dihasilkan oleh kurikulum mampu menyelaraskan dan mengintegralkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketujuh ada prinsip efisiensi, mengarahkan dengan cermat pendayagunaan usaha untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan adalah prinsip kontinuitas dan kemitraan. Artinya bagaimana kurikulum mempunyai kelanjutan dalam kerjanya dengan kaitan-kaitan kurikulum lain. Yang kesembilan adalah prinsip individualitas. Arti dari prinsip ini yaitu kurikulum memperhatikan kondisi pribadi anak didik. Yang ke-10 prinsip pemerataan. Artinya prinsip dari pemerataan yaitu seluruh peserta didik berhak memperoleh pembelajaran yang baik beserta hal-hal yang mendukung pembelajarannya. Yang ke-12 prinsip keseimbangan. Yang ke-11 dulu yaitu prinsip kedinamisan. Artinya prinsip ini adalah kurikulum harus bersifat progresif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan sosial. Baru yang ke-12 yaitu prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini artinya kurikulum dapat mengembangkan potensi peserta didik secara harmonis. Yang ke-13 yaitu prinsip efektivitas. Prinsip efektivitas adalah agar kurikulum dapat menunjang efektivitas guru dalam mengajar dan murid dalam belajar. Kemudian apa saja sih isi kurikulum pendidikan Islam itu? Mengambil dari kurikulum pendidikan Islam yang berpijak pada Quran surat Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda atau kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri atau anfus, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Dalam ayat ini terkandung 3 isi kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan. Ilmu ini meliputi ilmu kalam, fikih, akhlak atau tasawuf, ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan lain-lain. Yang kedua, isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan. Ilmu ini berkaitan dengan perilaku manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sosial, berbudaya dan berakal. Ilmu ini meliputi ilmu sejarah, politik, bahasa, filsafat, psikologi, dan lain-lain. Yang ketiga, isi kurikulum yang berorientasi pada kealaman.
Ilmu ini berkaitan dengan alam semesta seperti ilmu fisika, kimia, pertanian, perikanan, biologi, dan lain-lain. Nah, di sini ada organisasi kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum mata pelajaran yang pertama yaitu kurikulum mata pelajaran terpisah-pisah. Organisasi kurikulum ini merupakan yang paling tua dan paling banyak dipakai dalam langkah pendidikan Islam. Hingga saat ini masih. Organisasi kurikulum ini terdiri dari mata pelajaran yang terpisah walaupun berada dalam satu rumpun pendidikan agama Islam. Di perguruan tinggi agama Islam misalnya, pada Fakultas Tarbiyah program studi pendidikan bahasa Arab ada mata kuliah nahwu, shorof, insya, kitabah, balaghah, mutadatsah, dan mutala'ah. Setiap mata pelajaran berdiri sendiri, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain. Yang kedua yaitu organisasi kurikulum berkorelasi. Organisasi kurikulum ini yang berupaya menghubungkan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain yang memiliki hubungan erat. Kurikulum berkorelasi ini merupakan penyederhanaan dari kurikulum yang terpisah-pisah. Bentuk kurikulum seperti ini lebih efisien dalam pelaksanaan kurikulum. Dalam kurikulum PAI dapat dikenal dengan mata pelajaran Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, sejarah dan kebudayaan Islam, ibadah syariah, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu kurikulum satu kesatuan. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang menghilangkan batas-batas pada masing-masing mata pelajaran. Pelajaran yang ada di dalam satu rumpun mata pelajaran. Organisasi kurikulum ini sering disebut all-in-one system atau nazariyatul wahdah, yaitu yang artinya bentuk kurikulum yang terdiri berbagai cabang mata pelajaran disajikan dalam satu mata pelajaran atau satu bidang studi. Pada kurikulum PAI pada sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA atau SMK adalah bentuk profile, yaitu mata pelajaran PAI tersebut di dalamnya memuat bahasan tentang ilmu tauhid, Al-Quran dan Al-Hadis, fikih, sejarah, dan akhlak. Yang terakhir yaitu kurikulum terpadu. Bentuk atau organisasi kurikulum ini yaitu materi pembelajaran berupa tema-tema atau topik-topik tertentu. Dari tema tersebut dicoba untuk diintegrasikan dengan mata pelajaran yang terdapat dalam rumpun PAI itu sendiri, seperti tauhid, akhlak, sejarah dan kebudayaan Islam atau Al-Quran dan Al-Hadis. Kurikulum ini mempunyai tujuan yang mengandung makna bagi siswa dan dituangkan dalam bentuk masalah. Untuk pemecahan masalah, anak atau siswa diarahkan untuk melakukan kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Nah, demikian penjelasan mengenai mengenai ruang lingkup tentang kurikulum pendidikan Islam. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.